selamat pagi menuju siang. Selamat pagi. Jika tadi pembawa acara mengatakan bahwa saya di sini akan memberikan tips-tips bagaimana menjadi lucu, mungkin melihat apa yang tadi performa teman-temannya sudah lakukan, jadi kayak tidak memiliki masalah terlalu besar kayaknya untuk semua di sini dan dari lahir seperti nama anak dari Toastmaster gitu ya, Agif gitu. Udah dari dalam gitu. Oke, jadi untuk pembukaan sedikit kepada teman-teman yang belum jadi Toastmaster bahwa setiap tahunnya Toastmaster ini ada dua musim kontes, musim kompetisi gitu ya. Jadi bukan beauty kontes bukan, tapi bagaimana pidato yang dilakukan di klub-klub ini akan dikompetisikan. Dan kompetisi ini bukan hanya berhenti di klub ini aja. Pemenang dari klub akan bertemu pemenang klub-klub lain yang akan kemudian berkompetisi di area. Pemenang area akan bertemu lagi dengan pemenang yang ada di divisi, terus sampai tingkat internasional ya. Jadi Toastmaster ini adalah organisasi internasional yang membershipnya, keanggotaannya ada di seluruh dunia gitu ya. Pusatnya ada di Amerika, so setiap tahunnya akan ada kompetisi pidato hingga level internasional. Untuk salah satu jenis dari kompetisi ini adalah pidato humor ya, kalau kita sebut di jawaban ini pidato humor. Dan di sini banyak sebenarnya kalau mendengar pidato-pidato dari teman-teman lain, sebenarnya apa sih yang membuat pidato itu kemudian menjadi lucu. Saat ini saya akan mencoba berbagi mengenai apa yang menurut saya bisa saya lakukan untuk jadi pidato humor. Jadi kalau misalnya Anda mendengar tips-tips lain, itu berbeda-beda setiap orang. Ini yang menurut saya paling gampang, paling mudah ya, bisa saya lakukan. Oke, kita mulai. Ini udah ini kok sudah. Oh, nah. Atau saya ya, bahasa tubuhnya tetap agak agresif. Kurang itu aset, kurang itu lucu. Kenapa saya membuat judulnya seperti ini? Karena saya ketika awal sekali kepala bidang pendidikan saya menunjuk saya untuk, bukan menunjuk sih, mendorong saya untuk mendorong saya untuk mengikuti kontes pidato humor. Saya tuh bingung gitu. Ini saya tuh bukan komedian, gimana caranya sih biar jadi lucu gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya kita ingin berbicara pidato tuh menjadi yang formal, yang kemudian menginspirasi gitu, memotivasi gitu. Saya jadi kepikiran ingin jadi model Teguh, bukan jadi warkop gitu. Gimana gitu. Nah, kemudian mungkin saya tanya dulu ya, ada berapa orang dari anggota jabat ini akan berlaga di pidato kontes humor? Berapa orang? 1, 2, 3, oke. Yang ini sudah pasti ya, berempat ya. Mungkin apakah ada lagi yang memiliki aspirasi sebenarnya masih mau, cuman masih nggak yakin nih mau ya gitu. Masih ada? Mungkin ada yang nggak itu ya, masih malu-malu gitu ya. Baik. Mungkin iya, pertanyaan gitu, kenapa sih ikut lomba pidato humor? Mungkin mama saya bilang aku lucu gitu. Karena biasanya saya tuh suka tertarik banget kalau mendengar diskusi para ibu-ibu atau para nenek yang udah punya anak, punya cucu gitu ya. Jadi semua tuh kayak anak-anak lucu gitu. Jadi misalnya A, B, C, ibu bilang anak saya itu umur 1 tahun udah bisa merangkak, terus ibu yang B, wah anak saya udah bisa berjalan gitu. Cuma anak saya bisa berlari ya, ngarang. Pokoknya kalau menurut mama tuh semua anak-anaknya lucu gitu ya. Atau mungkin pacar kayak bilang aku lucu. Percaya diri dan juga karena papa kamu selain? Kok sulit? Enggak ya? Oh, lucu. Saya mau lucu sih. Atau mungkin kenapa ikut pidato humor gitu ya? Mungkin ya kepala bidang pendidikannya belum ikut kan, kalau nggak hidup ya besok gitu. Biasanya kalau kepala bidang pendidikan tuh gitu ya, mengancam gimana gitu orangnya. Untung orangnya nggak hadir hari ini. Intimidasi sih. Oke. Baik. Mungkin kenapa sih saya gitu ya pertanyaannya, kenapa saya akhirnya mengiyakan kepala bidang saya untuk mengikuti pidato humor? Belajar melihat kekurangan diri sendiri sebagai aset. Jadi kalau misalnya melihat kembali naskah-naskah pidato yang saya gunakan untuk pidato humor,
itu sebenarnya saya isinya kayak jelek-jelekin diri di depan orang gitu. Isinya misalnya, ya bisa langsung dilihat ya, tinggi saya sama anak SD kelas 5 mungkin gak jauh beda gitu. Apalagi kalau berdiri di samping Sasti gitu ya, kayak tadi Sasti bilang, yo siap menjadi Gini oh Gini, apa keinginan mungkin tinggi kayak Sasti. Jawabnya gitu benar dalam hati gitu. Jadi biasanya pidato saya tuh tentang tubuh saya yang semampai ini biasanya, atau misalnya mata saya yang terlampau besar seperti jengkol, atau misalnya saya yang seringkali bertemu dengan nasib-nasib yang kurang baik kalau misalnya berada di transportasi di Jakarta, bus gitu. Jadi itu adalah kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang sebenarnya sifatnya adalah kurang baik, tapi saya lihat ini kayak lucu juga sih gitu. Jadi sebenarnya jikalau kita merasa bahwa jadi orangnya serius gitu, di sekeliling saya tuh orangnya serius gitu, pagi-pagi bangun itu bukan nguap gitu, kayak belajar lagi belajar gitu. Ya, mungkin itu sebenarnya sangat diragukan sih, karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang lucu kalau menurut saya. Jadi pada diri Bapak Ibu teman-teman sekalian itu ada hal sesuatu yang lucu dan perlu dihargai. Hal lucu itu bisa bermula dari hal-hal yang kekurangan tadi, kemudian kita jadikan itu sebagai aset. Nah sebenarnya apa sih manfaatnya menggunakan kekurangan kita ini untuk menjadi pidato humor? Karena orang lain tidak tersinggung. Itu yang menurut saya paling aman ya. Dan yang selanjutnya adalah tidak kekurangan topik, karena kayak kita gitu kan ya udah kalau nulis kekurangan saya kayak sebuku bisa gitu ya, berapa bisa buat 510 film gitu. Jadi mungkin dua ini yang menurut saya manfaat dari menggunakan diri kita sebagai aset membuat naskah pidato humor. Oke, sekarang mengarah ke yang lebih teknis ya. Bagaimana sih cara membawakan pidato? Maaf Bapak Ibu sih bisa melihat nggak ya? Bagaimana cara membawakan pidato humor ya? Oke, saya tahu tadi kenapa bannernya itu ditaruh di depan, karena ini ya. Ini kekurangan ya. Lucu lah. Itu salah satu contohnya. Bagaimana cara membawakan pidato humor? Mungkin dimulai dari struktur ya. Seperti biasa. Tadi ada pertanyaan sangat bagus sekali sebelum acara dimulai. Apa sih perbedaannya antara pidato humor dengan stand up comedy? Ya. Jadi kalau yang saya jawab tadi adalah stand up comedy itu berisi dari topik-topik yang mungkin lucu, tapi tidak mesti ada benang merahnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya one-liners, a series of one-liners. Aduh, saya parah banget nanti kalau mencatat kata bahasa ya, hari ini saya angkat tangan gitu, jadi pasti nilainya jelek. Jadi kalau pidato itu tetap ada struktur awal, batang tubuhnya sama penutupnya. Kita mulai. Biasanya ini adalah persentase yang saya gunakan. Jikalau biasanya saya 600 sampai 680, itu menurut saya itu adalah jumlah kata yang cukup untuk pidato humor. Karena biasanya kalau pidato tidak humor bisa lebih panjang dari itu. Tapi kalau pidato humor menurut saya jangan lebih dari 680 atau 700. Kenapa? Orang ketawa. Betul. Ngambil Kita waktu. memberikan waktu. Jika maksimal waktu adalah 5 menit, maka kita harus ada investasi waktu untuk membiarkan penonton tertawa. Karena jika kita meneruskan pembicaraan ketika penonton masih tertawa, takutnya nanti mereka tidak mendengar poin kita berikutnya. Gitu. Jadi selalu ketika penonton tertawa, ada berhenti sebentar, kemudian baru lanjutkan lagi. Jadi, dan di sini kalau dilihat pembukaan sama penutup tuh sedikit saja sebenarnya, jangan lebih dari 10%. Jadi kalau 680 mungkin kayak sekitar 49 atau 50 kata gitu, selebihnya adalah isi. Nah, ini penting menurut saya di pidato humor. Pidato humor itu sunnah mengarah ke wajib gitu ya. 10 detik pertama tuh buat orang ketawa. Bisa tertawa dari kata-kata yang diberikan, dari lelucon yang dikatakan, atau dari gaya tubuh, atau dari variasi suara. Jadi pokoknya orang tuh kalau tertawa itu udah sukses ya. Terus kalau paling nggak tersenyum atau ya cengengesan dikit gitu, itu 10 detik pertama tuh sangat penting gitu. Jadi itu yang mungkin 10 detik ketawa ya. Sangat ya. Oke, terus kemudian isi. Yang saya sarankan adalah dengan yang waktu yang tersisa itu terdiri dari 2 atau 3 cerita yang berbeda, namun mengarah ke pesan yang sama, atau satu cerita saja. Satu cerita saja
namun pada kesempatan yang berbeda. Jadi misalnya contoh waktu itu saya pernah punya cerita pidato humor tentang kehidupan saya malam buana di bis gitu. Itu kan isinya sama sebenarnya tentang cerita bis, cuma di saat yang berbeda. Atau benar cerita yang berbeda sekali, misalnya ada yang di bis, ada yang di kereta, ada yang di pesawat gitu. Itu bisa dilakukan. Penutup. Ini yang penting. Tekankan. Perbedaan yang sangat mendasar antara stand up comedy dengan pidato humor, bahwa ada pesan yang dibawa pulang gitu. Jadi walaupun tadi 10% tadi itu ada karena kan biasanya kalau misalnya stand up comedy ketika lelucon terakhir orang ketawa, terima kasih saya Bena gitu ya, biasanya penutupnya seperti itu. Kalau misalnya pidato humor itu tidak, itu ada penutup yang harus diperhatikan. Selanjutnya teknik. Ini ada beberapa teknik yang selalu saya gunakan. Yang pertama, ini saya kurang paham juga kalau misalnya di Indonesia kan setup sama punchline itu seperti apa. Yang pasti setup itu adalah bagian yang gak lucunya, tidak lucunya. Punchline itu adalah bagian yang lucunya. Saya akan jelaskan secara singkat, nanti di naskah berikut kita akan coba melihat. Kemudian ironi pada paham semua ya, ironi. Kemudian pernyataan yang dilebih-lebihkan, hiperbola, ya, lebay, metafora atau perumpamaan. A seperti B, bagaikan ini seperti itu, ya, itu perumpamaan. Bahasa tubuh dan juga variasi vokal. Nah, ini kalau Anda perhatikan adalah ada perbedaan antara poin 1 sampai 4 hingga 5. Poin 1 sampai 4 ini ada pada naskah, yang ini adalah pada penyampaian. Ya. Oke, coba kita lihat satu. Sebelum kita melihat ke naskah selanjutnya, saya izin menggunakan naskah yang saya gunakan pada saat mengikuti kontes pidato humor yang pada saat itu kebetulan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti saya merasa waktu itu apakah saya menerjemahkan atau tidak, namun saya tidak jadi menerjemahkan karena biasanya dengan bahasa yang berbeda, cara kacamata memandang suatu hal lucu atau tidak bisa jadi berbeda gitu. Ketika ada transisi menjadi bahasa lain, mungkin saja pesan lucunya menjadi berbeda. Jadi saya mencoba tetap mempertahankan hal tersebut. Oke, judulnya adalah Double Edged Sword atau pedang bermata dua. Judulnya itu, seperti itu saya makanya. Jadi kalau dilihat di sini pembukaannya ini sekitar 680 ya, total sampai bawah 680. Pembukaannya sekitar 64 kata. Ini tadi 10% tadi. Kemudian ini sudah benang tubuhnya. Terakhir penutupnya juga 49 kata, jadi tidak lebih dari 10% ya. Kita tidak usah baca satu-satu, langsung saja kita mencoba menganalisa ya naskahnya. Tadi ada setup dan punchline. Setup itu adalah hal yang tidak lucunya. Biasanya kita menceritakan dulu setting awal, moodnya seperti apa. Di sini saya bilang bahwa Double Edged Sword ini pidatonya tentang saya merasa bahwa lidah saya ini suka berkata berterus terang, gitu. Mengatakan sesuatu yang saya anggap benar, saya yakini. Itu manfaatnya ada kan? Berarti kan terus terang orang-orang tahu apa yang benar salah. Tapi di sisi lainnya, terkadang itu menjadi bumerang bagi saya. Gitu. Makanya kenapa saya memberikan pidatonya pedang bermata dua. Gitu. Nah, jadi di sini di awal saya cerita bahwa mama saya bilang waktu saya kecil, ayo kamu berbicara dong, ungkapkan apa yang ada di pikiran kamu. Itu adalah setupnya. Nah, kemudian saya pada satu saat itu saya cuma ya udah cuma kayak gitu aja mendengarkan mama saya mengatakan seperti itu. Kemudian saya bilang, kemudian sejak itu berbicara, speaking up, berbicara secara terus terang menjadi kekuatan saya. Nah, ini saat awal sampai sini ini masih setup. Orang-orang mungkin berpikir, wah ini anak kayaknya mau membanggakan diri gitu kan. Terus kemudian ini adalah punchline-nya. Ketika saya bilang, kemudian sejak itu berbicara menjadi kekuatan saya dan kelemahan. Nah, pada saat itu orang-orang melihat bahwa oh itu surprise, tadinya dia kan seperti mau membesarkan diri, cuman dia bilang itu menjadi kelemahan saya. Terus saya mengatakan bicara secara matang telah mendatangkan saya teman dan juga musuh. Gitu. Jadi di situ berusaha ada twist di situ. Nah,
Itu perbedaannya adalah setup dan punchline. Paragraf ini tadinya berbentuk seperti ini. Jadi justru yang menjadi kekuatan dan kelemahan, kemudian membawa teman dan membawa musuh itu saya taruh di awal. Cuman menjadi tidak lucu karena sudah ditaruh di awal. Karena ini adalah hal yang surprise-nya. Jadi ini agak kesulitan kalau menganalisa naskah, tapi pada intinya saya ubah. Saya bawa ke bawah yang kekuatan dan kelemahan, kemudian yang ceritanya saya taruh ke atas. Selanjutnya, oke. Teknik tadi ada beberapa ya, ada ironi, perumpamaan, kemudian berlebih-lebihan. Menurut Bapak Ibu, kalimat ini tekniknya mana? Tujuannya adalah bahwa setiap inci dari bis tersebut terisi. Berlebih-lebihkan ya, karena nggak mungkin setiap inci dari bis itu terisi. Mereka adalah orang paling efisien di seluruh dunia yang pernah saya lihat. Berlebih-lebihan juga ya. Kemudian mereka terlihat seperti Al Pacino dan Jamie Foxx. Metafora. Iya, perumpamaan. Duduk dengan santai seperti Ronald McDonald Pose, berdiri seperti Calvin Klein. Kemudian itu apa juga tuh? Metafora juga ya. Okay. Jamie mendorong para pengendara seperti mendorong buku, merapikan buku. Itu juga metafora juga ya. Jadi insane itu yang gila tapi luar biasa banget, itu berlebih-lebihan. Oke. Yang double edged sword ya, judul dari pidato itu sendiri adalah metafora. Oke, ini saya coba meng-highlight beberapa. Highlight ini tidak usah dibaca satu persatu, tapi rekan-rekan dapat memperhatikan ada perbedaan warna ya, beda warna merah dan warna kuning. Jadi kata-kata yang saya highlight ini, yang menurut rekan saya itu pada saat saya katakan itu orang-orang tertawa. Bedanya yang kuning dan merah itu adalah ini. Ini saya ketikkan kembali pesan yang teman saya lihat. Jadi di Toastmaster Anda memiliki teman-teman yang menjadikan diri mereka mentor. Mereka dengan senang hati akan melihat pidato naskah Anda dan menganalisa seperti tadi ya, menganalisa setiap performa dari yang Anda lakukan. Jadi ini adalah teman saya bilang bahwa yang di highlight kuning itu menurut dia secara naskah tidak lucu, tapi ketika saya deliver audiens ketawa. Jadi kalau menurut gue pasti ada gerakan atau suara yang buat orang ketawa. Gue dengar pidato lu 2 kali. Gue rasa yang pertama lebih lucu dibanding yang kedua, tapi baru sadar juga bahwa yang pertama gue liatnya di kursi depan, sedangkan yang kedua liatnya di kursi sebelah kiri. Jadi dia bilang 2 kali dia melihat saya membawakan pidato yang pertama, dia bilang lebih lucu yang pertama. Karena yang pertama dia bilang duduknya paling depan mungkin, yang kedua duduknya nggak ke belakang. Kalau misalnya memang teori itu betul, jadi mungkin pada saat dia di depan dia full melihat saya dengan bahasa tubuh saya, dengan suara saya. Kalau itu benar, teori itu benar, maka pastikan menguasai panggung sebelah kiri dan kanan. Jadi tadi kalau misalnya kita melihat ke slide yang sebelumnya tentang bahasa tubuh dan variasi suara, itu yang membuat pidato humor itu menjadi humoris. Oke, kesimpulan karena waktunya juga sudah habis. Menurut saya di pidato humor semua orang berpotensi besar untuk membawakan pidato humor, karena lagi-lagi materinya ada di kita. Gitu. Jadi nggak usah takut nggak jadi lucu, materinya ada di kita. Pintar-pintar kita melihat kekurangan tersebut, menerima tersebut dan menjadikan itu aset atau harta bagi kita. Kemudian keseluruhan proses membuat kita lebih mengapresiasi kekurangan kita tadi ya, dan mendorong kita untuk melihat dari perspektif berbeda. Bahasa tubuh dan variasi vokal adalah aspek penting yang sangat menunjang penyampaian pesan, mempertahankan perhatian penonton. Jadi hal-hal yang tadi, yang rumit tadi yang kelihatannya di naskah, itu sebenarnya pada saat diberikan